Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maftuha. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, jurusan FKIP, Program Studi PGSD. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Mata kuliah pengantar pendidikan. Baik. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya, tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yaitu 1. Keluarga, 2. Sekolah, yang ketiga masyarakat. Baik, yang keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat terbentuk keluarga inti, yaitu ayah, ibu, anak, dan faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Fungsi dan peranan keluarga di samping pemerintah dan masyarakat dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja. Akan tetapi, keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya, kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus, kelompok belajar, organisasi pemuda seperti pramuka, palang merah remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahapan pencernaan, pemantauan dalam pelaksanaan maupun dalam evaluasi dan pengembangannya. Dan dengan berbagai cara, yaitu daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Yang kedua, sekolah. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi kondisi sekolah antara lain: A. Pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan BP di Indonesia, di sekolah. Agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen
tapi menjadi komplement setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar PSD yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasila sebagai yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan, yaitu jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersebut, berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Terdapat berbagai fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, yaitu A. Mengajar hubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. B. Memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. C. Menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. D. Memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. E. Memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. F. Memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. Yang terakhir, memperluas cakrawala pengalaman anak, sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Yang selanjutnya, program pendidikan bagi anak-anak, yaitu 1. Mengajarkan keyakinan praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. Yang ketiga, memberikan modal-modal bagi perkembangan watak menurut Wayan Wardana 1986, modul 5/18. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dari bagian sebelumnya tersebut dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, ternyata bahwa kurikulum SD mempunyai 2 jenis muatan, yaitu muatan lokal dan muatan non-lokal, yaitu muatan nasional dan muatan lokal.
Muatan nasional kurikulum SD ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 Ayat 2. Sedangkan muatan lokal kurikulum SD dapat berupa mata pelajaran tambahan atau penjabaran tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok sebagai berikut. 1. Tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan sumber daya yang terdapat di daerahnya. Yang kedua, tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yaitu murid-murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid menjadi akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Muatan lokal kurikulum sekolah dasar tersebut siogianya bagian diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan 1. GBPP yang berlaku, 2. Sumber daya yang tersedia, 3. Kekhasan lingkungan yaitu alam, sosial, dan budaya, dan kebutuhan daerah, 4. Mobilitas murid, kelima, pengembangan dan kemampuan murid. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yaitu keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Tripusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.